Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini saya akan mendetilkan ya tentang tugas PKM, yaitu PKM penelitian bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan statistik. Ya, jadi ini nanti keuntungannya akan banyak sekali. Teman-teman berlatih membuat sebuah proposal, kemudian uh, kalau lolos nanti akan mendapat dana, kemudian bisa dijadikan sebagai tugas akhir, ya nanti bisa dipecah topiknya agar masing-masing tim akan mendapatkan topik yang sesuai dengan PKN-nya karena akan mendapatkan nilai proposal auto A. Nah, pada penugasan ini ya silahkan berkelompok seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Nah, ini adalah pedoman PKM tahun lalu, ya. Tetapi dengan pandemi ini kemudian muncul adendum, ya, adendum PKM tahun 2020. Ya, jadi PKMP seperti terlihat pada tampilan di layar, ini adalah inti kegiatannya adalah pengamatan mendalami pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi yang baru. Ya, kriteria keilmuannya adalah sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Ya, nanti anggotanya adalah 3 orang, makanya kemarin saya bilang untuk yang mengambil MEPEN itu 2 orang. Ya, kemudian nanti pada saat diajukan mengikuti pengumuman dari Biro Kemahasiswaan dan kalian menambahkan 1 orang lagi di luar yang mengambil mata kuliah MEPEN dari angkatan atau prodi yang berbeda. Tapi boleh jika sama-sama mengambil MEPEN, tapi yang penting adalah angkatan yang berbeda. Jadi boleh misalnya sekarang ini ada adik tingkat atau kakak tingkat yang mengambil mata kuliah ini, boleh ya. Untuk keluaran ini nanti ada perubahan. Kalau yang reguler artinya tidak di kondisi pandemi itu adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah dan atau produk dari program yang dilakukan. Oke, jadi inti dari PKMP itu adalah topiknya tidak dibatasi, namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Ya, judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata pada judul. Nah, PKMPI ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, perilaku sosial, pendidikan, kesehatan, ya, atau budaya dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. Ya, jadi mengingat sifat dan metode program yang berbeda, maka PKMP dikelompokkan jadi PKMPE, penelitian eksakta, dan sosial humaniora atau PKMSH. Ya, formasi bagaimana bisa kalau PKMPE, wah sudah banyak sekali ya contohnya. Atau gampang bisa dibayangkan lah begitu ya kalau penelitian eksperimental. Nah, bagaimana dengan yang sosial humaniora, farmasi bisa ya. Penelitian klinik ya atau komunitas seperti itu bisa diangkat ya, bisa diangkat. Misalnya kalian penelitian yang komunitas, kemudian targetnya adalah misalnya masyarakat begitu ya, pendapat masyarakat atau apa begitu, kemudian kalian bisa menuangkan dalam bentuk wawancara online pun itu bisa dilakukan ya dengan online. Kemudian
atau melalui kuesioner seperti itu sangat memungkinkan sekali ya. Jadi untuk yang jenis sosial humaniora. Dulu pernah ada mahasiswa kita yang lolos di sini ya. Waktu itu yang diangkat adalah pengetahuan pasiennya pada diabetes. Ya, saya ingat sekali ya. Jadi pasien diabetes apakah memahami tentang pengobatannya, kemudian tujuan pengobatannya, dan lain-lain. Nah, itu sangat bisa sekali dilakukan meskipun dalam kondisi pandemi. Ya, silahkan kalau kalian menemukan topik-topik yang menarik di bidang ini, saya persilahkan ya. Kemudian untuk PKMPE meliputi penelitian mengukuhkan hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, material alternatif, desain produk atraktif, blueprint jenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif. Kemudian PKMPSH, penelitian yang mengukuhkan hubungan sebab akibat, bisa ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat ya, terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer ya. Jadi bisa misalnya cari topik yang kekinian. Nah, kekinian saat ini kan pasti tentu dalam kondisi pandemi ya. Misalnya topik-topik apa yang kalian ingin ungkapkan atau ingin kalian teliti begitu, entah pola apa namanya perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi ini misalkan ya, atau mereka menggunakan obat apa saja gitu ya pada saat pandemi ini atau yang lainnya. Jadi silahkanlah diangkat ya. Oke, kemudian untuk ketentuan atau tahapannya ya, tahapannya jadi mahasiswa harus ngapain? Yang jelas adalah mahasiswa harus mencari dosen pembimbing. Jadi meskipun ini sebagai tugas medpen ya, segera hubungi pembimbing ya, harus mendapatkan seorang pembimbing untuk menyempurnakan proposal ya. Dan kemudian untuk website ya, jadi silahkan sudah terbiasa di website simbelmawa.kemdikbud ya, dicari saja di Google pasti ketemu. Kemudian mahasiswa nanti akan mengunggah pengesahan gitu ya, kemudian bagian utama proposal, daftar isi, halaman inti, lampiran ya, pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Nah, jadi nanti dosen pembimbing akan melakukan validasi secara online. Oh ya, sorry, lembar pengesahan tidak perlu dibuat karena ini nanti secara online ya. Jadi nanti ada menu untuk meng-ACC proposal kalian. Jadi sangat mudah sekali, kalian nggak perlu datang ke kampus ya, meminta tanda tangan para pejabat seperti itu karena sudah difasilitasi di Simbelmawa tersebut. Oke, kemudian untuk jadi nanti tahapan untuk PKM ya, teman-teman harus mengumpulkan, kemudian nanti akan direview oleh pihak universitas. Nah, silakan diperbaiki hasil reviewnya, kemudian setelah itu diperbaiki ya, nanti di-upload ya. Jadi jangan mepet-mepet waktunya, jangan mendekati hari akhir untuk mengupload, karena sering servernya nanti down ya. Sudah berusaha berupaya sekuat tenaga, telat 1 detik aja nguploadnya nanti tidak akan bisa diajukan ya. Oke, jadi tentang anggota tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dananya berapa ya? Ini berkisar 5 juta sampai dengan 12.500.000 ya. Tetapi dalam kondisi pandemi ya, ini 5 juta. Kemarin yang lolos itu semua diberi 5 juta. Nah, nanti apa penggunaan 5 juta itu? Nanti ada di adendum PKM ya. Nah, yang perlu dicermati adalah sistematika proposal ya. Sistematikanya seperti apa harus diikuti ya. Jadi judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku tadi sudah. Kemudian halaman ya, 10 halaman itu dari mana? 10 halaman itu adalah halaman inti ya, dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka.
Ya, jadi ditata sedemikian rupa sehingga halamannya tidak sampai 10, cukup 10 halaman saja. Kemudian nanti diunggah, nah nama filenya harus dicermati, nama file juga harus tertib ya. Karena memang PKM ini ya dari Dikti memang mengajarkan mahasiswa untuk tertib administrasi ya, mempunyai pola pikir seperti itu ya. Jadi nama ketua peneliti, kemudian nama perguruan tinggi ya, jadi Universitas Setiabudi, kemudian PKMP. Nah, hurufnya Times New Roman. Jarak barisnya 1,15 ya. Jadi bukan 1,5 tapi 1,15 ya. Kemudian ukuran kertas seperti biasa, kiri kanan ya. Kiri 4 cm, kanan atas bawah 3 cm. Nah, halaman daftar isi itu menggunakan huruf I yang ditaruh di sudut kanan bawah. Sedangkan halaman utama dengan angka Arab 1, 2, 3 diletakkan di sudut kanan atas. Ya, jadi jangan gunakan pedoman skripsi yang kemarin sudah kita bahas, tetapi gunakan pedoman PKM. Nah, isinya adalah tentang bab 1 pendahuluan ya. Tentunya pendahuluan kalian sudah diajarkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana menyusun pendahuluan yang baik. Nah, tapi memang agak berbedanya adalah kalau pada PKM ini ya, susun pendahuluan itu lebih menarik gitu ya, lebih menarik supaya orang atau reviewer begitu ya yang bukan di bidang farmasi itu paham, kemudian tertarik dengan topik atau cara yang kalian sampaikan ya. Oke, kemudian ya meskipun dalam pendahuluan ya pada saat kita mengacu suatu pustaka ya itu juga harus ada citasinya begitu ya, harus ada pengarang tahunnya yang dituliskan di situ. Kemudian tinjauan pustaka ya. Jadi di sini menguraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Tinjauan pustaka bukan kumpulan teori, melainkan merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Ya, jadi sudah bukan lagi definisi-definisi begitu, tapi sudah dikaitkan ya, sudah disesuaikan dengan topik yang akan diangkat. Ya. Kemudian metode penelitian mengungkapkan bagaimana metode penelitian yang diterapkan, tahap penelitiannya bagaimana, prosedur penelitiannya seperti apa, luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan, teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Nah, bagi yang menggunakan metode survei harus melampirkan kuesionernya lengkap, diletakkan setelah lembar daftar pustaka dan tidak dihitung sebagai halaman inti, jadi diperbolehkan. Nah, triknya ya di bagian metode penelitian, kalau penelitian reguler biasa gitu tidak dalam kondisi pandemi itu pasti kalian bisa ya. Nah, tetapi kalau yang dalam kondisi pandemi akan seperti apa begitu ya, kalau memang nanti adalah ya, jadi kalau bisa sih dicari topik yang dalam kondisi pandemi pun itu bisa dilakukan, itu kansnya akan lebih besar ya. Atau ya terpaksanya kalau memang harus review artikel begitu, nah silahkan kalian buka ya, kalian buka video di YouTube, itu ada kemarin monitoring terhadap PKM 2020 ya. Itu mereka presentasi di situ ya, mereka presentasi, kemudian ada tim reviewer yang bertanya tentang PKM tersebut. Nah, nanti dari situ kan akan tergambarkan, kalian mulai terbiasa, oh polanya kayak gitu ya kalau melakukan review artikel begitu, atau isinya akan bagaimana begitu ya, itu bisa dicari di monitoring evaluasi atau PKP ya, namanya PKP 2M ya. Jadi monitoring terhadap pelaksanaan PKM.
Kemudian di video YouTube itu banyak sekali, jadi kalian bisa mencoba mencari dari yang lolos-lolos PIMNAS gitu ya misalnya. Oke, kemudian anggaran dan biaya. Nah, ini nanti ada perubahan ya, nanti akan saya jelaskan di akhir ya kalau secara prinsip intinya begini ya. Rekomendasi untuk pengalokasian dan penggunaan dana 80% untuk kebutuhan operasional dan 20% untuk kebutuhan administrasi. Biaya perjalanan dilakukan seefisien dan seminimal mungkin. Biaya perjalanan yang berbasis aktivitas lapangan disusun seefisien seoptimal mungkin mengacu pada Permenkeu RI. Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis daring, item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB adalah honorarium untuk tim, dosen, pendamping, atau pihak ketiga. Jadi tidak boleh ya. Konsumsi itu tidak boleh. Membeli, menyewa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya, jika sifatnya wajib agar besarannya tidak melebihi 1,5. Kemudian penyusunan, penggandaan, penjilitan laporan akhir itu tidak ada ya, karena ini semua kan soft file. Kemudian kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan, kemudian perjalanan seminar luar kota. Nah, di sini ada rekapitulasinya ya. Jadi perlengkapan yang diperlukan apa, bahan habis pakai apa, perjalanan apa, lain-lain apa, gitu ya. Jadi ini kalau di proposal ya hanya tabel ini begitu. Ya, ini menurut pedoman PKM tahun 2000. Ya, jadi hanya tabel ini yang dituangkan. Nah, nanti lampirannya itu adalah rinciannya ya, benar-benar terinci. Ya, justifikasi anggarannya. Oke, kemudian supaya langsung ini ya, langsung menuju ke Nah, untuk yang adendum ya, dengan menyesuaikan durasi waktu luaran bentuk dan produk kegiatan, maka dana yang dibutuhkan atau yang di ACC kemarin itu adalah 5 juta dengan asumsi rincian sebagai berikut gitu ya. Jadi ada kuota internet itu bisa ya 100.000 kali 5 orang kali 3 bulan sekitar 1,5. Kemudian produk 3 juta, media penyimpanan soft file 500.000 ya. Nah, jadi totalnya adalah 5 juta ya. Jadi kalau yang PKM misalkan yang review begitu bagaimana? Nah, terkait dengan produk nanti bisa dengan misalnya akses jurnal-jurnal yang berbayar itu kan sangat memungkinkan. Ya, jadi silakan diatur ya penggunaan dananya atau rencana anggarannya. Nah, kemudian jadwal kegiatan antara 3 sampai dengan 5 bulan disusun dalam bentuk bar chart sesuai dengan lampiran. Kemudian daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urut abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Nah, cermati spasinya ya. Lampiran biodata ketua, anggota, biodata dosen pendamping. Ya, kalau memang butuh tanda tangan ya silakan nanti tanda tangan secara online bisa dilakukan ya. Kita sering tanda tangan itu menggunakan aplikasi Sodo misalnya. Kemudian justifikasi anggaran kegiatan, jadi tadi rinciannya ya. Kemudian susunan organisasi dan peneliti dan pembagian tugas ya. Jadi pembagian tugasnya harus sedemikian rupa sehingga terlihat kerjasama dari tim ini. Ya. Kemudian surat pernyataan ketua pelaksana sesuai dengan pedoman yang ada. Nah, kalau laporan kemajuan tidak usah saja. Nah, nah ini contoh lampiran justifikasi anggaran kalau itu memang ada pengeluaran-pengeluaran tertentu, misalkan ya, bahan habis pakai, perjalanan, lain-lain. Di sini sudah ada contohnya di halaman 11, silahkan dicermati. Jadi
harus sama persis ya. Tapi tadi kalau memang topiknya adalah topik review artikel ya berarti ajukan saja 5 juta seperti rincian yang tadi ya. Jadi bisa misalnya beli headset, pokoknya yang nanti membantu Anda pada saat sebuah presentasi secara online itu yang baik itu perangkat-perangkat apa yang Anda butuhkan silahkan dibelikan gitu ya. Sewa server, sewa domain, kalau misalnya kalian programnya itu adalah membuat sebuah website, misalnya website tertentu atau aplikasi tertentu gitu ya. Nah ini yang diperbolehkan silakan nanti dicermati ya. Kemudian susunan organisasi tim kegiatan, ya buatlah tabel seperti ini, nama, prodi, bidang ilmu, alokasi waktu, kemudian urutan tugasnya apa, dia bagiannya ngapain gitu misalnya ya. Kemudian ini surat pernyataan, ya silahkan dibuat. Kemudian, nah ini daftar pustaka ada di lampiran 7 ya. Bagaimana menulisnya, dia pakai sistem Harvard. Saya rasa kalau sepintas saya lihat ini hampir sama seperti pedoman terbaru kita yang ada di slide sebelumnya ya. Jadi penerbit dulu, baru kota dengan dipisahkan tanda titik gitu ya. Nah, tetapi di sini judul buku ya itu kapital ya di setiap kata. Nah, ini nama juga seperti itu, nama, singkatan nama, kemudian ini singkatan nama depan, baru nama belakang. Ya. Kemudian jurnal bagaimana ya. Nah, ini agak perlu dicermati ya. Jadi di sini dia judul artikel ya pada jurnal itu yang kapital hanya di depan saja, ini crossing boundaries itu C-nya, kemudian ini karena dipisahkan dengan subjudul using fact gitu ya, punya saja yang kapital, fact dan fiction in adult learning-nya tidak kapital ya. Kemudian nama jurnalnya dimiringkan. Ya. Kemudian ini ada sistem seminar, kemudian ini skripsi ya. Kemudian kalau website seperti apa ini sudah sangat lengkap ya, tetapi sekali lagi disesuaikan dengan pedoman PKM. Oke, nah bagaimana dengan yang adendum? Karena ada beberapa hal yang dirubah gitu ya, karena kondisi COVID, jadi istilahnya adalah adendum gitu ya. Adendum pedoman PKM 5 bidang tahun 2020 ya. Kenapa kok adendum? Ya karena ada beberapa tata cara itu masih sama seperti dulu, tapi ada hal-hal yang disesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Ya. Oke, jadi ya ini kan latar belakangnya pasti pandemi, tetapi harapannya meskipun pandemi tapi tidak menghambat ya mahasiswa dalam bereksplorasi. Ya. Penyesuaian bentuk kegiatan dan luaran PKM 5 bidang di era pandemi COVID-19. Jadi seluruh kegiatan dan luaran program dilakukan secara daring dan diunggah dalam sistem SIM Belmawa. Nah, topik yang dilaksanakan harus sesuai dengan proposal yang ini terkait pelaksanaannya. Nah, luarannya yang berbeda ya. Jadi laporan kemajuan, kemudian video scientific edukatif ya. Kemudian ada ketentuan videonya. Kemudian di sini ada artikel ilmiah berupa naratif review ya terkait penelitian sesuai dengan topik yang diajukan ya. Oke, kemudian jadi luarannya itu ya kalau bisa ya buat video sama buat naratif reviewnya gitu ya. Jadi naratif review itu wajib, tapi kalau ada videonya itu akan jauh lebih baiknya video. Tentang proposal, mana ya? Oke, jadi evaluasi administrasi dan format proposal ini pada adendum ya, halaman sampul dan lembar pengesahan itu terpisah. Kemudian halaman awal mulai daftar isi, dilanjutkan halaman pendahuluan sampai dengan lampiran, itu harus sesuai.
font hurufnya 12 Times New Roman, jarak barisnya 1,15, ukuran kertasnya harus sesuai, kemudian kiri 4, dan seperti tadi, jumlah halaman maksimal harus terpenuhi. Kemudian, nah ya, tanda tangan di CV ya, bukan scan lokal, jadi harus tanda tangan ya. Makanya menggunakan aplikasi kalau kami pakai Sodo biasanya. Kemudian ada stempel pada surat pernyataan. Nah, nanti ini teknisnya ada di Biro Kemahasiswaan. Jumlah anggota harus sesuai, dananya yang diusulkan 5 sampai 12,5 juta ya. Jadi kalau review mungkin ya sekitar 5-an, tapi kalau tadi saya bilang penelitian, sebuah penelitian entah yang sekiranya bisa dilakukan dalam kondisi pandemi ya, tadi misalnya dengan survei atau dengan uji in silico itu juga bisa ya, uji in silico, di mana uji in silico itu membutuhkan sebuah komputer yang RAM-nya itu ya harus memadai gitu ya, supaya programnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian penyebutan metode penelitian hanya pada PKMP, ya ini PKMP. Ya, jadi penilaian pada proposal nah, dari segi aspek ya kreativitasnya, gagasannya harus orisinal, unik, dan bermanfaat. Nah, ini angkatlah topik-topik yang seperti ini ya. Rumusan masalah harus fokus dan atraktif ya. Lebih bagus memang rumusan masalah itu tajam itu kalau memang kalimatnya adalah kalimat tanya ya. Kemudian tinjauan pustaka, state of the art-nya ya. Jadi tidak hanya menyuplik pustaka saja, tetapi bagaimana merangkai itu begitu ya. Bagaimana merangkai itu, membangun itu untuk mendukung penelitian yang diangkat ya. Kemudian kesesuaian dan kemutakhiran metode penelitian. Ya, jadi kalau tadi misalkan penelitian dan itu dilakukan di lab misalkan ya itu harus diyakinkan sedemikian rupa bahwa itu memang bisa dilakukan gitu ya. Tapi kalau memang kita yakin nggak mungkin nanti ini di lab, ya sudah review misalkan, atau ya tadi uji in silico atau penelitian survei misalkan ya. Kemudian potensi program, jadi kontribusi perkembangan ilmu dan teknologinya itu seperti apa ya. Kemudian sintesis telaah literatur, potensi dan prediksi hasil penelitian ya. Jadi kemudian kemanfaatan, kemudian peluang pelaksanaan secara daring. Nah, ini ternyata di proposal itu sudah mulai dinilai tadi seperti saya sampaikan ya. Jadi angkatlah topik-topik sekali lagi yang tetap bisa dilaksanakan meskipun secara daring ya. Tuh, nah ini adalah materi dari Simbelmawa. Ya, ini adalah materi dari Simbelmawa kemarin ya, yang terbaru untuk menjelaskan adanya adendum. Jadi harus inovatif ya, PKMP itu harus inovatif. Ya, syukur bisa menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas dan potensi dipublikasikan di jurnal ilmiah dan peluang menghasilkan paten. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan ya. Oke, jadi ini perubahan karakteristik PKMP daring atau digital ya. Jadi mengungkap fakta dengan pendekatan ilmiah. Jadi unsur pokok ada bisa logika deduktif, kemudian fokus persoalan, ketepatan metodenya, kebaruan, keunggulannya, begitu ya. Kemudian validitasnya, sistem dan desainnya seperti apa, kemudian mutu dan dampak dari luarnya. Ya, jadi untuk daring, ya riset yang diarahkan pada data virtual atau sekunder atau database misalnya. Kemudian persoalan spesifik dengan pendekatan analisis data sekunder, berbasis pada algoritma pencarian data sekunder, kualitas sumber data dan kelengkapan data sekunder yang dikumpulkan, kemudian ditentukan oleh cara pemaparan atau digital dan sistem analisis yang digunakan. Ya, jadi artinya kualitas sumber data itu
Makanya kemarin saya bilang kalau untuk misalnya mau review begitu ya, menggunakan review, cari saja topik-topik yang sudah banyak, cukup banyak diteliti supaya nanti dukungan jurnalnya itu juga banyak gitu ya. Dukungan jurnalnya banyak, terutama jurnal-jurnal internasional ya. Jadi jurnal-jurnal yang berkualitas ya. Syukur kalau ada jurnal internasionalnya ya, atau jurnal nasional yang terakreditasi misalnya ya. Jadi kalau tanda petik kalau penelitian yang benar-benar baru eksplorasi gitu ya, belum didukung penelitian yang banyak, ini akan uh, kurang mendukung nantinya ya, hasilnya tidak baik. Ya, tapi juga perlu dipertimbangkan jangan sampai nanti yang kalian pilih itu sudah cukup banyak reviewnya ya, jangan seperti itu juga ya, sudah banyak diteliti dan sudah banyak reviewnya. Nah ini tidak bagus juga karena nanti kecenderungannya kalian hanya menyontoh review-review yang sudah ada kan begitu. Tapi ya coba cari gitu ya yang belum pernah direview tapi penelitiannya sudah banyak begitu. Nah, sehingga nanti kita bisa mengumpulkan penelitian-penelitian itu ya. Gunakan kriteria inklusi, gunakan kriteria eksklusi begitu untuk menyaring pustaka yang akan digunakan ya. Ya, pelaksanaan tidak diperkenankan. Ini pelaksanaan yang kemarin lolos ya. Nah, sehingga ini memang belum keluar bagaimana peraturan yang terbaru untuk pendanaan di tahun 2021 atau pengajuan di tahun 2020 ini ya. Nah, jadi ini misalnya ada topik pengembangan kulit jeruk sebagai anti aging gitu ya. Nah, kalau luring kan ini harus diujikan ya, misalnya senyawanya, kemudian efek sitotoksiknya pakai MTT, kemudian mungkin uji-uji target-target yang lain ya. Tetapi kalau secara digital, nah bisa dengan kandungan senyawa, tapi berdasarkan pustaka. Ya, virtual tool-nya di sini sudah ada contohnya, bisa menggunakan NCBI, Chemical Database, Google Scholar, itu bisa dimanfaatkan. Nah, nanti format datanya itu adalah dalam bentuk tabel dan atau gambar. Kemudian yang kedua efek flavonoid tadi misalkan ya berbagai jenis sel normal. Nah, ini juga NCBI, Google Scholar misalkan tabel dan atau gambar. Kemudian efek antioksidan, radical scavenger misalnya atau aktivitas-aktivitas yang terkait dengan anti-aging begitu ya. Kemudian NCBI, Google Scholar, tabel dan gambar ilustratif. Kemudian target reseptor selular, software molekular docking misalkan ya, NCBI, kemudian visualisasi interaksi molekular, gambar ilustratifnya. Nah, misalnya seperti itu ya, yang berbasis dengan daringnya, secara daring. Jadi di sini ilustrasinya, transformasinya adalah dikaji, di jurnal gitu sudah ada senyawanya, misalnya ini hesperidin pada jeruk tadi, dilihat di database-nya ya dari jurnal atau genomic database, protein database, chemical database, herbal database C itu juga bisa digunakan. Kemudian untuk farmakologi efeknya pakai software ya, kemudian bisa virtual base method, kemudian nanti bisa menyusun sebuah naratif paper ya. Ini kalau berbasis daring. Kalau yang atas ini kalau yang bisa dilaksanakan secara luring ya, diuji in vitro, in vivo atau senyawa kimia. Jadi naratif review itu apa? Nanti ke depan akan membuat sebuah tulisan hasil telaah atau suatu topik tertentu dari suatu sumber database dan atau dari hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal reputasi. Ya, jadi ditelaah ya, ada sintesis data dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Kalau ini bagaimana teknik membuat naratif review ini belum dulu ya. Yang penting adalah kalian bisa menyusun proposal yang baik. Nah, topik-topik yang menarik apa sekarang diangkat ya? Kebaruan teknologi nanopartikel, wah itu kansnya luar biasa ya, nanopartikel ya, yang bisa sampai ke produk. Jadi membahas tentang produk-produk di kefarmasian, misalkan kebaruan produk di kefarmasian itu bisa digali ya. Kalau
aktivitas ya penyakit-penyakit regenerasi ya, kanker, diabetes misalkan ya. Kemudian mengangkat ini ya sumber daya alam yang ada gitu ya. Makanya memang banyak sekali teman-teman kita yang lolos itu kalau memang mengangkat bahan alam gitu ya, bahan alam karena memang ini sesuai ya. Makanya nanti di proposal pun ya di pendahuluan silahkan kalian kaitkan ya dengan target-target pemerintah itu apa sih. Nah, kalau sekarang ini dalam pengobatan itu kan inginnya adalah bahan baku ya, dan jadi kita mandiri secara bahan baku. Nah, mandiri bahan baku itu bisa dilakukan dengan apa? Karena kita sumber daya alamnya adalah tanaman begitu ya, makanya itu yang sekarang dikejar gitu ya. Makanya OHT, fitofarmaka itu sangat diangkat gitu ya. Makanya sekarang ada istilah juga yang terbaru dari Badan POM yaitu obat, istilahnya untuk OHT dan fitofarmaka itu adalah obat modern asli Indonesia ya, atau disingkat dengan OMAI gitu ya, OMAI. Nah, itu seperti itu ya. Nah, silakan ini nanopartikel itu juga saya rasa itu juga suatu kebaruan yang luar biasa gitu ya. Tapi memang bahan alam masih sedikit sehingga mungkin kalau dalam bentuknya review memang akan agak susah untuk direview ya. Tapi ya dicoba saja ya, siapa tahu bisa misalnya mengangkat dari tanaman kemudian untuk di nanopartikelkan gitu ya, atau obat-obat yang lain ya, obat dalam kefarmasian gitu ya, untuk menjadi suatu bentuk sediaan yang lebih baik. Nah, itu dipersilahkan ya. Semoga sukses nanti dan dipermudah dalam membuat proposalnya ya. Akhir kata, selamat bekerja, ya, selamat berkreativitas. Ya, saya yakin mahasiswa semua punya kemampuan yang sama karena kita dianugerahi Tuhan itu dengan modal otaknya, organ otaknya. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan organ kita yang ada ini menuangkan dalam bentuk proposal PKM ini. Saya yakin semua bisa asal ada niat, ada kemauan, ya, ada niat untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Saya yakin semua bisa membuat proposal ini. Terima kasih. Selamat pagi.